Halo semuanya, pada hari ini saya akan membuat sebuah resume jurnal dalam bentuk video yang merupakan tugas mata kuliah saya. Dan untuk judul jurnal yang akan saya gunakan adalah permodelan matematika pada penyebaran penyakit difteri dengan pengaruh karantina dan vaksinasi. Jurnal ini merupakan jurnal pada tahun 2017 dan dituliskan oleh Gina Puspita, Muhammad Karis, dan Supriyono. Dan mari kita langsung masuk kepada jurnal tersebut. Dan untuk tujuan daripada jurnal ini adalah untuk menurunkan, menganalisis, menginterpretasikan simulasi model matematika penyebaran penyakit difteri dengan pengaruh karantina dan vaksinasi. Dan untuk hasil penelitiannya, kita mulai dari awal. Pada penyebaran penyakit difteri ini, populasi manusia dapat diklasifikasikan menjadi 4 buah. Yang pertama itu adalah dapat dinotasikan dengan simbol S, berarti susceptible. Yang ini meliputi individu yang rentan. Yang kedua adalah orang-orang atau individu yang terinfeksi yang dinotasikan dengan I, dan kelas quarantine meliputi individu yang dikarantina dengan simbol Q, dan kelas recovered dengan simbol R yang menatakan individu-individu yang telah sembuh atau sudah sembuh. Dan pada model matematika penyebaran penyakit difteri ini diberikan batasan atau asumsi-asumsi berupa: yang pertama itu jumlah populasi diasumsikan cukup besar. Yang kedua adalah laju kelahiran dan laju kematian diasumsikan sama, sehingga total populasi diasumsikan konstan. Yang ketiga, populasi diasumsikan tertutup. Yang keempat, setiap individu yang baru lahir dimasukkan dalam keadaan sehat, tetapi dapat terinfeksi oleh difteri. Yang kelima adalah penyakit difteri menular melalui kontak langsung dengan penderita. Yang keenam, diasumsikan hanya terdapat satu penyakit yang menyebar dalam populasi. Yang ketujuh, individu yang terinfeksi dapat sembuh dari penyakit. Yang kedelapan, setiap individu yang sembuh merupakan hasil dari karantina. Nah, berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bahwa model matematika pada penyebaran penyakit difteri ini dipengaruhi oleh karantina dan vaksinasi. Analisis kedua model menghasilkan teorema 1, teorema 2, dan teorema 3 mengenai R0 atau titik keseimbangan endemik dan non-endemik, dan analisis kestabilan titik keseimbangan endemik dan non-endemik. Jika semakin tinggi tingkat vaksinasi dan semakin besar nilai alfa, maka rasio reproduksi dasar R0 akan semakin menurun. Namun, untuk P yang lebih kecil daripada 0,884 dan alfa yang lebih kecil daripada 0,049, vaksinasi yang dilakukan belum berhasil membuat penyakit menghilang dari populasi karena nilai R0 harus lebih besar daripada 1 agar penyebaran penyakit dapat dicegah dengan sukses. Maka P harus lebih besar dari 0,0884 dan alfa harus lebih besar daripada 0,049 karena nilai R0 lebih kecil daripada 1, sehingga penyakit secara langsung berangsur-angsur akan menghilang dari populasi. Semakin besar vaksinasi dan individu yang dikarantina, maka akan semakin cepat penyakit menghilang dari populasi atau individu tersebut akan cepat sembuh dari penyakit. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat kita simpulkan bahwa penyakit difteri yang terjadi di Indonesia, karena ini merupakan jurnal yang diterbitkan di Indonesia, penyakit difteri ini belum mampu diatasi dengan baik dan masih ada orang-orang yang terkena penyakit difteri ini. Penyakit difteri ini belum mampu dicegah dengan baik, dan seperti inilah jurnal tersebut. Dan kekuatan daripada jurnal ini menunjukkan sistematika permodelan matematika secara detail. Segala perhitungan ditunjukkan dan diperjelas dengan adanya graf yang dapat dibaca. Jika kalian benar-benar mencari jurnal ini, maka Anda akan dapat melihat berbagai cara hitungan yang tidak saya jelaskan dalam video ini. Dan sekian video